Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, kita geser sedikit ya dari konten Dapodik yang mana hari ini 14 Januari 2026 Dapodik 2026B itu sudah rilis dan beberapa videonya sudah saya upload di YouTube. Tapi hari ini juga ya tadi siang itu ada webinar TKA yang mana itu untuk SD dan SMP, persiapan TKA untuk satuan pendidikan SD dan SMP sederajat. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau memang belum nyimak atau bingung hasilnya apa, nonton tapi nggak mudeng, mungkin gitu-gitu ya. Saya coba buatkan rangkumannya ya, rangkuman webinar TKA yang tadi siang sudah, dilaksanakan teman-teman. Nah, webinar ini ada rangkumannya ya, saya buatkan rangkumannya melalui PowerPoint ya. Ini pelaksanaannya tanggal 14 Januari 2026. Nah, kita buka dulu. Yang pertama adalah mengapa, bagaimana, dan untuk apa ya. Jadi TKA itu ini yang misinformasi adalah sebagai syarat kelulusan. Itu bukan ya. Jadi TKA bukan syarat kelulusan. Mengapa ada TKA? Karena kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik murid yang objektif ya. Kemudian bagaimana prosedurnya? Penilaiannya terstandar capaian akademik murid oleh pemerintah berbasis komputer. Jadi nanti tesnya menggunakan komputer. Untuk apa? Gitu kan ya. TKA itu sebenarnya untuk apa ya? Situasi yang memerlukan data objektif capaian akademik murid ya bisa. Atau untuk seleksi masuk jenjang pendidikan lebih lanjut bisa. Misalnya SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA gitu ya. Atau penyetaraan jalur pendidikan, pemetaan mutu, perbaikan proses pembelajaran. Misalnya sekolah jadi tahu, oh hasil TKA-nya segini, berarti gurunya perlu melakukan apa gitu. Nah, untuk yang digunakan untuk masuk ke jenjang pendidikan tingkat lanjut itu adalah untuk yang jalur prestasi. Jadi kalau anak SD masuk ke SMP jalur prestasi biasanya dimintai sertifikat TKA-nya gitu ya. Jadi bukan sebagai syarat kelulusan ya, teman-teman. Dan tidak wajib untuk semua siswa ya. Oke, itu pertama. Kemudian tanggal penting TKA-nya, ya. Jadi pendaftarannya nanti dimulai tanggal 19 Januari sampai 28 Februari. Jadi kelihatannya lama, ya, kelihatannya lama, tapi sebenarnya ada beberapa prosedur yang harus dilakukan mulai dari impor biodata peserta, kemudian memilih peserta yang mau ikut dan tidak, kemudian upload surat persiapan, ya, membuat surat pernyataan di web TKA untuk ikut atau tidak ikut, membuat SPTJM gitu. Jadi walaupun tanggalnya cukup panjang, tapi prosedurnya agak banyak juga di rentang tanggal ini ya. Kemudian nanti simulasinya tanggal 23 Februari sampai 1 Maret untuk SMP, kalau SD 2 sampai 8 Maret. Kemudian gladi bersihnya tanggal 9 sampai 17 Maret 2026. Kemudian pelaksanaan utamanya untuk SMP itu nanti bulan April, tanggal 6 sampai 16 April, kalau SD tanggal 20 sampai 30 April. Makanya kan kemarin waktu ditanya masalah TKA SD SMP saya bilang maunya Maret April dan memang benar pelaksanaannya itu Maret April. Kemudian kalau ada yang telat TKA-nya tidak bisa ikut dan harus ikut susulan itu di tanggal 11 sampai 17 Mei dan hasilnya nanti tanggal 23 Mei. Dan pengumuman hasilnya adalah tanggal 24 Mei. Nanti sertifikat TKA-nya berarti mungkin keluarnya di tanggal 24 Mei. Tuh, jadi ini tanggal penting TKA-nya. Kemudian status dan mode pelaksanaan TKA. Jadi nanti TKA itu mirip seperti ANBK. Ada yang melaksanakan secara mandiri, ada yang melaksanakan secara menumpang. Kalau kalian sarprasnya memiliki dan memadai, silakan melaksanakan secara mandiri. Tapi kalau memang sarprasnya tidak memadai, silakan cari tempat untuk menumpang. Tapi tempatnya itu bersedia ditumpangi atau tidak ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan teman-teman ya. Kemudian modenya ada daring atau mode semi daring. Kalau ditanya gampang yang mana? Gampang yang daring karena semua laptop tinggal connect internet lalu akses ke pusat. Tapi kalau mode semi daring itu harus ada sinkronisasi, terus ada
ngatur jaringan dan lain sebagainya, agak ribet. Tapi biasanya kalau yang daerah-daerah internetnya susah, ya mau nggak mau harus mode semi daring gitu, teman-teman ya. Oke, itu mode dan statusnya. Kemudian alur pendaftaran. Nah, di sini nih yang tadi saya sampaikan tanggal 19 sampai tanggal 20 berapa Februari itu tadi, di mode pendaftaran itu nanti sekolah ya input, menarik atau impor biodata peserta ya ke web TKA. Ini pertama di sini. Bentar, di sini nih, impor nih ya. Kemudian kalau di tingkat SMK itu ada memilih mapel pilihan, tapi di SMP dan SD tidak ada. Makanya ini tulisannya merah. Yang merah ini abaikan saja untuk SD, SMP. Karena SD dan SMP itu semuanya mapel matematika dan bahasa Indonesia. Jadi cuma 2 mapel itu saja, gitu ya kalau di SD. Kemudian nanti isi formulir dan unggah foto terbaru, ya setelah formulirnya diisi, nanti ditandatangani sama orang tua. Jadi kertas formulirnya itu tercetak, ya setelah dicetak, ditandatangani orang tua sebagai persetujuan mengikuti TKA. Makanya ini disebut tidak wajib, ya karena tidak semuanya bisa ikut gitu ya, atau mau ikut. Kalau nggak mau ikut, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu, kalau butuh sertifikat TKA berarti ya kalian tidak dapat gitu, teman-teman ya. Nanti setelah pendaftaran selesai, akan terbit DNS. Nah, DNS-nya itu nanti ditandatangani siswa, ya, ditandatangani siswa lalu diupload. Ya, setelah DNS terbit, sudah diupload, nanti akan keluar SPTJM. Ini juga ditandatangani kepala sekolah, ya, lalu diupload. Nanti akan muncul kartu peserta dan DNT. Jadi inilah rangkaian yang di alur pendaftaran tadi, yang dari tanggal 19 Januari sampai Februari tersebut, teman-teman. Baru setelah pendaftaran selesai, kita melaksanakan namanya simulasi dan gladi, ya. Setelah simulasi itu, ya ini untuk satuan pendidikan yang melaksanakan secara mandiri, ya. Kalau gladi itu baik mandiri maupun penumpang ikut melaksanakan. Kemudian untuk data peserta, untuk simulasi itu data dummy ya seperti ANBK lah kayak gitu ya, peserta satu, peserta 2 gitu. Tapi kalau pas gladi itu data sebenarnya, siswa sebenarnya gitu. Kemudian kalau simulasi tidak wajib melibatkan murid, kalau gladi wajib ikut muridnya, wajib mengerjakan. Kemudian tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan infrastruktur sekolah saja. Kalau yang gladi itu untuk mengukur kemampuan infrastruktur pusat dan satuan pendidikan. Jadi pusatnya sanggup nggak tuh melayani seluruh satuan pendidikan. Itu ya, jadi sebelum pelaksanaan TKA utamanya. Ada simulasi, ada gladi. Kemudian, sebelum melaksanakan TKA utama ya, jadi setiap sekolah itu bisa mengakses namanya Ayo Coba TKA, itu latihan soal ya, di mana ini bisa diakses pakai HP, pakai laptop sama siswa, untuk siswa belajar mengerjakan TKA. Websitenya namanya pusmendikbud.go.id/TKA/simulasi_TKA. Nanti di sini kalian pilih aja, kalian itu murid SMP atau murid SD, kemudian milih mata pelajarannya. Nah, ini silakan dicoba untuk latihan soal gitu ya, teman-teman. Silakan dipelajari. Di sini sama persis latihan-latihan soalnya yang akan keluar di TKA utama. Maksudnya formatnya, bentuknya, bukan soalnya sama ya, tapi bentuk soalnya, format soalnya gitu. Di sini sama gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah OPS atau operator sekolah. Awal-awal ini ngapain aja? Gitu kan ya. Sebenarnya operator sekolah ini tugasnya apa nih terkait TKA di bulan ini terutama ya, di bulan ini. Jadi di bulan ini teman-teman silakan selesaikan dulu residu kelas akhir ya, karena kan yang ikut TKA itu kelas 3 atau kelas akhir ya, kelas 6 untuk SD. Kemudian nanti mendaftarkan peserta, proses pendaftaran siswa yang tadi alurnya sudah saya sebutkan. Kemudian mempersiapkan sarpras, ya laptopnya, ya internetnya, ya perangkatnya, gitu-gitu, ruangannya ya. Kemudian mempelajari prosedur TKA dari tingkat SMK sederajat. Nah, buat teman-teman yang mau nyimak video tentang TKA yang Ngapakmedia sudah upload, teman-teman bisa lihat di sini. Di sid/ngapakmedia kalian buka, nanti ada link tutorial TKA. Nah, ini kumpulan tutorial TKA. Kalian klik aja di sini ya. Nah, ini nanti dari bawah, urutan videonya dari bawah.
cara login web TKA, cara mengisi data infrastruktur, impor peserta, input data pengawas, cara upload foto peserta, cara download, upload SPTJM, DNS, surat kesiapan ya. Terus persiapan simulasi, cara install Proctor. Nah, pokoknya semuanya sudah ada videonya. Silakan dipelajari dulu biar pas pelaksanaan TKA nanti bisa berjalan dengan lancar. Itu, teman-teman ya. Jadi itu saja rangkuman terkait persiapan TKA buat satuan pendidikan SD dan SMP. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Hiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.